Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bapak Ibu siswa siswi SMA Muhammadiyah Asuhan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah rahmatnya, yaitu yang berupa kesempatan, kesehatan, terutama kenikmatan iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Baitul Ilmi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, umat yang mengikuti syariat-syariatnya hingga yaumul qiyamah. Amin. Untuk kesempatan siang hari ini kita bikin video sebagai tugas kuliah mata kuliah tafsir dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Fakultas Agama Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hunaina LCMA. Baik, selanjutnya akan kita sampaikan yaitu membahas satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, yaitu berkenaan dengan sholat. Pada pembukaan tadi telah saya sampaikan satu ayat dari Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dari ayat tersebut dapat kita ambil dari dua pelajaran, yaitu yang pertama masalah keesaan Allah, yaitu sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi hanya satu Allah lah yang patut kita sembah. Maka dalam akidah kita, dalam pengetahuan Islam, yang utama adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah. Pelajaran yang kedua yaitu kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, untuk menjalankan sholat, ibadah sholat. Karena sholat adalah yang pertama kali akan dihisab nantinya. Baik jeleknya kita melaksanakan sholat akan mempengaruhi ibadah-ibadah yang lain. Seberapa baiknya kita beramal, kalau sholat kita jelek, amal itu akan menjadi jelek. Namun di sini ada satu pertanyaan: sejak kapan mulai kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat? Apakah semenjak turunnya ayat Al-Quran ini, atau terjadinya Isra Mi'raj? Nah, di sini akan saya sampaikan tafsir dari ayat ini. Kita ambil dua mufasir. Yang pertama dari tafsir Bajis, yaitu wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya aku itu adalah Allah Tuhanmu, dan sungguh tidak ada Tuhan mencipta alam raya yang layak disembah selain aku. Maka berimanlah kepadaku,
sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku dan bersyukur kepadaku. Inilah prinsip pertama akidah, yaitu keesaan Tuhan. Ini tafsir yang pertama, tafsir Bajis. Tafsir yang kedua yaitu tafsir Tahlili. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa wahyu yang utama dan yang disampaikan ialah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Untuk menanamkan rasa tauhid, mengesahkan Allah, memantapkan pengakuan yang disertai dengan keyakinan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oleh karena itu hanya Dialah satu-satunya yang wajib disembah, ditaati peraturan-peraturannya. Tauhid ini adalah pokok dari segala yang pokok, dan tauhid ini juga merupakan kewajiban pertama yang harus diajarkan lebih dahulu kepada manusia sebelum pelajaran-pelajaran agama yang lain. Pada akhir ayat ini Allah menekankan supaya sholat didirikan, tentunya salat yang sesuai dengan perintahnya, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, untuk mengingat Allah dan berdoa memohon kepadanya dengan penuh ikhlas. Jadi jelas di sini pertanyaan tadi, sejak kapan mulanya diperintahkan untuk kita melaksanakan sholat? Tadi disebutkan di tafsir Bajis bahwa wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tentunya itu disebutkan sesuai dengan ayat di depan, yaitu untuk mengakui aku adalah Allah. Dan selanjutnya diperintahkan untuk menyembah dan melaksanakan sholat, sehingga dapat dipastikan diperintah sholat itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi Rasulullah sebelum Nabi Muhammad itu sudah diperintah untuk melaksanakan sholat. Untuk selanjutnya yang utama yaitu satu prinsip akidah dalam Islam, yaitu mengesahkan Allah. Yaitu yang saya sampaikan dari awal tadi, akidah Islam yang pertama yang utama adalah asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah. Selanjutnya di tafsir yang kedua, tafsir Tahlili, di tengah-tengah tafsir tersebut disebutkan pada akhir ayat ini Allah menekankan supaya sholat didirikan. Tentunya sholat sesuai dengan perintahnya, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, untuk mengingat Allah dan berdoa memohon kepadanya dengan penuh ikhlas. Jadi jelas di sini diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tidak diragukan lagi, kita harus meyakini bahwa kita melaksanakan sholat ini tidak karena diwajibkan oleh sekolah, itu semua karena kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Karena kita menimba Rasulullah melaksanakan, kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah. Terutama yang pertama yaitu mengesahkan Allah, dan yang kedua sholat. Karena sholat adalah yang pertama kali nantinya akan dipisah. Baik buruknya sholat akan mempengaruhi baik buruknya amal ibadah kita. Sebaik apapun yang kita lakukan akan berpengaruh dengan apa yang kita lakukan dalam sholat. Kalau kita sholatnya bagus, amal ibadah kita akan menjadi bagus. Kalau amal ibadah kita rusak, maka amal ibadah kita akan mengikuti sholat atau mengikuti rusak. Selanjutnya bagaimana rukun-rukun dan syariat-syariat salat yang kita laksanakan, terutama syarat yang utama kita melaksanakan sholat yaitu harus suci. Suci dari apa? Dari dua bab. Yang pertama dari hadas, yang kedua dari
najis. Apa itu hadas? Ada yang tahu di sini hadas apa? Apa yang menyebabkan disebut hadas yang membatalkan wudhu kita? Yang membatalkan wudhu kita ada dua, hadas dan najis. Apa itu hadas? Ada yang tahu? Tak kasih 5.000 kalau tahu. Hadas yaitu barang gaib, bisa dibilang barang gaib yang tidak terlihat, yang bisa membatalkan wudhu. Contohnya apa? Kita membuang angin, kentut. Kelihatan nggak? Enggak kan? Barang gaib itu membatalkan wudhu kita. Tidur batalkan juga, nggak kelihatan itu tuh. Itu yang namanya hadas. Ada pertanyaan, bila mana kita mengikuti khutbah Jumat, kita tidur sambil duduk, batalkan? Tidak batal. Tapi kalau ragu, lebih baik wudhu. Kalau ragu. Tapi kalau mantap, wah gak batal, teruskan aja, gak apa-apa. Yang kedua yaitu najis. Apa itu najis? Siapa tahu? 10.000. Najis yaitu yang membatalkan wudhu kita, yang nampak, yang kelihatan wujudnya. Contohnya kotoran cicak, kotoran ayam, dan sebagainya yang najis-najis itu. Apabila tersentuh dengan tubuh kita, kita batal wudhu kita. Bila memang akan melaksanakan sholat, kita harus wudhu lagi. Tentunya setelah bersuci ada rukun yang lain yang harus kita laksanakan, atau sudah ada ketentuan dalam kita melaksanakan sholat. Ada rukun rawatibnya, dari takbiratul ihram, Fatihah, bacaan surat, kayak surat Al-Quran terpendek, ruku, i'tidal, sujud, tasahud, salam. Mudah-mudahan kalian dapat pelajaran ini dari guru agama kalian, jadi tidak perlu saya panjang lebarkan karena ini juga ada batas waktunya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pengetahuan, bila ada benarnya semua karena Allah. Apabila marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah.